Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Allahumma salli fasallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali yang mengajak kita semua untuk bareng-bareng memanjatkan rasa syukur tercipta di sisi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bahkan Rasulullah SAW menyebutnya dengan sebutan sebagai Syahrullah, sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang sama-sama kita berharap majlis ini bisa menghantarkan kita semua untuk sampai tipe ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tentu harapan kita semua anti itu mau predikat takwa. Dengan predikat takwa itu kemudian akan menghasilkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kembali bareng-bareng sampeyan bacaan tiba sida Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam selalu sampai tiba beliau Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, keluarga, kerabat, dan tak terlupakan tiba seluruh pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan selawat ini kemudian bareng-bareng berharap bau kantong kita tiba syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali malik di kesempatan yang sangat mulia ini kembali kelanjutan pengajian masih kaitannya adalah masalah sembahyang berjamaah, mulai dengan keistimewaan, mulai dengan hukum sampai kemudian fadilahnya, kemudian mungkin hukum bagi dengan nina, kemudian adab-adab melangkah jok masjid, apa baca ketika tetap jok masjid, sampai kemudian si berkaitan dengan tahiyatul masjid, yaitu kita tak anjuran dengan sangat ketika telah sampai masjid. Ini secara umum jamaah, secara umum ketika telah sampai masjid, apakah mohon maaf tujuan untuk berjamaah atau misal terlalu ngaji atau tersembahyang
jenazah mobil khusus untuk jamaah yang simbang atau kemudian terkemana lalu terundang rapat atau apa jadwal, maka berlaku secara umum yang berkaitan dengan tahiyatul masjid 2 rakaat sendirian ketokol di masjid. Maka kama qala al-musannif rahimahullah taala, sebagaimana disampaikan oleh Tuan Musannif rahimahullah taala, fa idza dakhala al-masjidah, maka ketika seseorang masuk namun salah suku di antara itu termasuk masjid, wajib alaihi an yusalliya raka'ataini qabla an yajlisa, semestinya bahkan namun baca artian secara konseptual, secara konsep dengan secara harfiah huruf, maka yajibu artinya wajib, artinya hendak tokol dulu sendiri teman 2 rakaat tahiyatul masjid. Akan tetapi tentu kewajibannya tidak mengarah wajib hukum sembahyang, tidak mengarah wajib puasa, tidak mengarah wajib zakat. Artinya saking besarnya li idhami fadliha bahasa para ulama, karena keistimewaannya yang luar biasa, sampai kemudian hampir saja perkara ini kemudian mendekati wajib. Perkara ini si berkaitan dengan tahiyatul masjidnya kemudian mendekati wajib, karena luwih anjuran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat kejelasan di Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian keseriusan isi para sahabat, maka di antara sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam keadaan musafir maupun apalagi dalam keadaan mukim. Jadi dalam arah sembahyang tertentu isi lakukan isi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia mukim, lalu artinya tidak cukup mimpi. Ketika melalui bepergian, misal perjalanan Rasul tiba Madinah, mulai dengan Mekah tiba Madinah, atau perjalanan ketika berperang, maka di antara kata para sahabat, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 sembahyang jamaah, ada 2 sembahyang qobliyah subuh kerja tahiyatul masjid. Jadi ketika melewati masjid sendiri memang sembahyang wajib, maka dia tahiyatul masjid dulu. Li idhami fadliha, karena besar belit keistimewaan si berkaitan kerja tahiyatul masjid. Maka oleh sebab itu sehingga kemudian para ulama nyaris dengan landasan-landasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga kemudian mengambil kesimpulan hampir mendekati hukum neno, hampir mendekati hukum neno adalah hukum si wajib, karena belinya pengaruh si berkaitan kerja tahiyatul masjid. Alaihi an yusalli raka'ataini qabla an yajlisa, sendiri teman tokol antara sembahyang dulu 2 rakaat. Apa no sembahyang tahiyatul masjid, lamun dengan lafazan niatnya usolli tahiyatul masjid, usolli tahiyatul masjid 2 rakaat ini lillahi ta'ala, lamun ditemui lafazan sajaku sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, lamun bacaan jamaah harus de serius dengan demikian. Dalam bacaan sediman sembahyang, misal Rasul lamun nyampean sediman, bisa jadi imam jamaah. Nih kita ngelawasin di luar sembahyang, lamun jadi imam,
sawu surubakum atimu wala tahtalifu fatahtalifah qulubukum. Ibnu Ndek Nuwah bilin dia di sini Rasul. Artinya apa? Lamun tiang sampean maraan si menu kedu bahasa Arab, tentu dengan selepu dan ngerti. Maka ya kamu kedu bahasa Sata, kedu bahasa kamu kedu bahasa itu. Lurus rapatkan sah, lurus rapat kesah adalah bagian dengan kesempurnaan sembahyang. Di umum-umum jamaah. Lamun konsep menu adalah bacaan le dua sembahyang. Tapi ketika sudah sampai bacaan di dalam sembahyang, sifat menu adalah tauqifiyah. Sifat menu adalah tauqifiyah karena ia adalah bagian dengan ibadah mahdhur. Mahdhur artinya sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah apa artinya jamaah? Ndor. Tutup, dia baru terubah, dia baru terubah, dia baru terubah. Allahu Akbar, rubuhan dia isi wa azam. Dia baru Allahu Akbar wa ajal. Padahal sangat lebih mulia artinya. Padahal sangat isinya mulia artinya. Lalu dia baru. Lalu lalu di luar konsep bacaan di dalam bacaan sembahyang, kamu jamaah boleh lulusan sah, jamaah boleh lulusan rapatan demo sindiman penuh anti penuhan ini umbi lalu lama masuk si berkaitan dengan bacaan sembahyang, gerakan sembahyang tumbok dinara bau terubah seketika pun. Lamun Allahu Akbar takbiratul ihram, lampak imam menghadap kiblat, ada dua pilihan, sejajar kenje tawaf atau sejajar kenje kentok. Enggak dinara lain maghrib, dinara sampai kemudian dilewati otak, atau dinara hanya sekedar dibawa pusuk. Allahu Akbar, bisa dinara, enggak ada dua pilihan, sejajar kenje tawaf atau sejajar kenje kentor. Enggak, biar yang kita. Enggak ada kemungkinan. Masalah juluan atau mudian. Enggak ada jadi permasalahan. Ya juluan atau mudian. Intinya tidak melampaui batas. Julu ya julu lalu atau mudi ya mudi lalu. Enggak, dia sampai kemudian melampaui batas di dalam masalah ibadah. Dia sampai melampaui batas. Kemudian jamaah karena melampaui batas di dalam masalah, apalagi berkaitan masalah ibadah, Allah sangat isi dina demenan. Apa kata Allah Taala? Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu Wa Taala dia demen dengan si melampaui batas. Bahkan saya yang sampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Al-Quran manusia si paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atqakum ilaihi, dan aku bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang ketakutan Allah Subhanahu Wa Taala, ketakutan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang malahan ketakwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang. Yang punya berbada isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nada sumpah, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum ilaihi, dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakin akan tetapi lamun waktu ngaji lamun waktu istirahat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat. Walakin di usolli wa arqudu, akan tetapi aku sholat kemudian datang ngantukku, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku tidur. Walakinni asumu wa uftiru, terkadang aku berpuasa, terkadang juga aku berbuka. Artinya terkadang dia puasa, terkadang dia puasa. Sampai kemudian Rasul mengatakan wa atazawwaju an-nisa, dan aku sekelas aku berani. Sampai kemudian merantau menurut bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga Arab sebut terus sahabat tidak datang tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam si bersumpah demi Allah aku dikugen pakat puasaku. Arab sikit sahabat kemudian ia sebab salah satu sebab buruk dengan hadis ini. Kemudian sikit sahabat aku dia dikugen pakat sembahyang, kugen berjaga doa, dikugen padang-padang. Apa kata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingat bahwa sesungguhnya di dalam setiap awak ini diberikan hak. Mohon maaf jamaah, mete diberikan hak. Itu bukan berarti kemudian kita ditinduk doang. Ya haknya tinduk istirahatan. Haknya itu adalah melihat kepada si bagus. Karena apa? Era dengan ending pertanggungjawaban isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dendek pada muni tentang sesuatu. Ndak pada gawe tentang sesuatu lamun denana ilmu na jamaah. Dendek gawe bahasa jamaah. Dendek bahasa jamaah. Bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dendek pada gawe sesuatu lamun dinara landasan ilmu. Dendek pada muni lamun dinara landasan ilmu. Kumbene innas sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, bahkan sampai hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun, bahasa Allah Ta'ala di dalam surat ayat lain, qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati namun dia dekat dia berpikir, dia merenung. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran kalau hati-hati mereka kemudian terkunci hati-hati ini. Kemudian lahum azan la yasma'una biha. Mereka punya telinga lalu dia dengar orang kata apa. Dia dengar padahal dia ribut dengan masjid. Padahal dia ribut dengan santai. Dia ini dengar dia si berkaitan kerja masalah kebaikan. Dia ini dengar dia. Apa? Lahum azanun. Mereka punya telinga, akan tetapi kemudian tentu kemudian dia negadu, dia gunakan dia untuk berdengar. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, namun dia tidak bergunakan untuk melihat si bagus-bagus. Maka kemudian mereka itu ulaika kal an'am. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah umpama maratan binatang. Nauzubillah. Bal hum adall. Bahkan mereka rendah dengan binatang. Jamaah, apa sih bedanya ini dengan binatang? Nih bulan Rajab sengaja jam agak sedikit. Bulan Rajab ini kita disuruh evaluasi diri. Kita disuruh sering-sering, kita disuruh untuk dendek dan menzalimi diri kita. Dengan nada khusus Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Allah Subhanahu wa ta'ala ia berdoyan bulan. Pinakna bulan jadi pinakna bulan Arab 12 bilangan. Minha arba'atun huru. Arab di antara bulan yang 12 itu kemudian Allah jadikan dia sebagai yang haram. Yang 3 berturut-turut kemudian si sikit biasa di bulan Simeni, yaitu bulan Rajab. Maka larangan si pertama kali adalah si berkaitan dendek kedah diri. Fala tazlimu anfusakum. Jangan dendek pada kedah diri. Jangan zalimi diri. Apa arti zalim? Paling sederhana jamaah, tolong sesuatu bukan pada tempatnya. Endegan sembahyang kesuruh kita cuma nina, ampun dek ke cuma nina, jelak-jelak bukan berarti itu zalimi diri. Arah datang waktu sembahyang
yang lagu masih gunayan dia untuk bekedek, berjorak, maka itu adalah bagian dengan tenzalimi diri itu jamaah. Arah kesempatan tu mohon maaf, arah kesempatan tu untuk terlalu ngaji, lalu kemudian tinggalan dia kesempatan emas jemaah. Kesempatan situ kemudian tinggalan dia. Maka itu adalah bagian dengan menzalimi diri itu. Maka di bulan simeni adalah kaitannya untuk bareng-bareng termasuk yang pribadi. Sengaja yang sampai ini aku pada saling ingatkan. Karena agama itu jamaah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini tempat kemudian tiap tokoh ini yang paling bagus ditebani kena wallahi aku paling bertakwa itu mengatakan bahasa Nabi ditebani hanya bareng-bareng berkumpul ini demi satu tujuan jamaah. Tiang yang menyampaikan sida dengan cara mendengar. Apa bahasa Nabi SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla. Saya berkumpul di dalam suatu majlis yatluna kitab Allah. Yang mereka bacakan itu adalah ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasunahu, kemudian mereka mempelajarinya. Apa? Illa nuzilat alaihimur rahmah, kecuali mereka akan mendapatkan rahmat. Langsung seketika itu Allah turunkan rahmat, sakinah, ketentraman di dalam hidupmu, ketenangan di dalam hidupmu. Kemudian apa? Hafat alaihimul malaika, para malaikat berdatangan. Lalu dia tengitani, dia nyeriwani. Hafat alaihimul malaika. Kemudian para malaikat itu berlomba-lomba. Jelas pada datang untuk kemudian meletakkan sayapnya. Kemudian ridon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Denara si mampu jamaah. Denara si mampu genyai ini keistimewaan jihad fisabilillah. Enggak lalu untuk ilmu, lalu mengaji, terhitung perjalanan sukul sampai balik. Apa? Huwa fisabilillah kata Rasul. Ia terhitung ia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bilang hatta yarji'a, sampai nejerat tiba balik ni baru nejerat. Lamun masih sukul lalu menuntut ilmu lalu ngaji bahwa fisabilillah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai bilang hatta yarji'a, sampai netulah. Maka mudah-mudahan ini adalah bagian dengan salah satu tujuan utama demi untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 2 rakaat sendiriman kembali jemaah, 2 rakaat sendiriman tertopol di masjid itu disebut dengan tahiyatul masjid. Sehingga sebagian para ulama mayoritas hampir mewajibkan saking gelena pengaruh faidah fadilah dengan 2 rakaat sendiriman tertopol di masjid. Fa'an Abi Qatadah misal seperti yang disampaikan oleh sahabat Abi Qatadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," ketika salah satu di antara kalian masuk dan masuk dalam masjid, fala yajlis. Kalimatnya kalimat larangan jemaah. Titik tokol. Lamun kembali tiba mohon maaf. Lamun kembali tiba usul asal dengan larangan itu adalah haram secara umum. Artinya mohon maaf jemaah. Ente teman sembahyang 2 rakaat haram hukumnya. Kenapa? Dia secara umum juga. Secara umum. Dia tekan artinya dia tekan tokol cuma haram. Non dia nama haram dengan berzina. Haram non dia nama haram dengan maling. Haram non dia nama haram dengan mabuk. Marantan hampir dia tekan. Pada marantan diwajib dulu. Hampir
hampir ditekan botol lamun di teman sembahyang 2 rakaat. Nah, yang maksud dengan lenu, yang maksud dengan lenu. Fala yajlis, larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali duduk. Jamaah, si nelarang si lenu, saya Rasul. Ini tentang yang mikir. Si nelarang si lenu Rasul. Cintain ke Rasul, mencintai ke Rasul kerja semangat. Mencintai ke Rasul kerja semangat. Lamun semangat, lamun semangat dengan hendak syukur. Apa ini syukur? Enggak, orang semangat. Enggak, orang senang. Dia kembali jamaah. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yajlis din tokol hatta yusalli rakaatain. Enggak tokol sampai sembahyang 2 rakaat secara umum. Ia kembali di pembahasan kesiwaliwat. Ustaz, buat bilang kepada ketua, lebih utama yang apakah tersembahyang qobliyah atau tersembahyang tahiyatul masjid? Maka ketika melihat hadis ini secara umum, maka 2 rakaat menur adalah secara umum masjid. Lamun berketua, lebih utama qobliyah subuh atau tahiyatul masjid. Qobliyah subuh, karena qobliyah subuh bagian dengan perintah 2 rakaat sediman tahiyatul masjid. Qobliyah subuh atau qobliyah zuhur? Qobliyah zuhur, karena qobliyah zuhur adalah bagian dengan 2 rakaat sediman betokol cukup sedikit. Secara umum konsep hadis ini nyuruhi ke sembahyang ndak tokol dulu sendi teman sembahyang 2 rakaat. Si pertama, kemudian si kedua secara khusus, karena berbeda secara khusus. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marongkat yang sinone nyampean si apa si sampean si para sahabat, dua sembahyang si nyaris Rasul tidak pernah tinggalkan, bahkan sama sekali tidak pernah tinggalkan. Baik dalam keadaan balik maupun ketika dalam perjalanan musafir. Ada 2 rakaat seliman subuh jamaah yang sangat mulia. 2 rakaat seliman subuh itu rugi di turun gawe itu, sehingga satu-satunya qobliyah si bau terkada. Ini menurut ulama, menurut sebagian ulama, satu-satunya qobliyah yang bisa dikada itu adalah qobliyah subuh. Si bau degawe bareng gerak bersembahyang subuh karena sudah ketinggalan bisa. Arab pendapat sampai marah tanggung. Saking apa? Saking mulia si berkaitan dengan masalah qobliyah subuh. Karena masya Allah apa? Pertama jamaah, lamun kita tahu bandingan nilainya lebih bagus dengan dunia ini. Cuma di negeri kita. Kamu negeri kita tidak dilarang dengan gemilik dunia. Pasti negeri milik 2 rakaat sediman subuh. Si kedua jamaah, Allah dengan nada jelas sebutkan dalam Al-Quran. Wa Qur'anul fajri, inna Qur'anul fajri kana masyhuda. Waktu subuh itu langsung malaikat turun nyaksian. Anda yang sudah sembahyang subuh. Sembahyang subuh wa Qur'anul fajri, inna Qur'anul fajri kana masyhuda. Langsung malaikat turun jadi saksi. Ni hamba muslim ni ya subuhnya lembut masjid. Subuhnya lembut di sana. Saksian langsung isi para malaikat. Bukan berarti kemudian Allah lemah untuk kemudian tidak mampu menyaksikan dia. Tidak. Ini adalah bagian dengan bentuk kemuliaan
para malaikat kemuliaan berkaitan kerja masalah waktu subuh tersebut. Nah, ini secara umum jamaah. Ini secara umum berkaitan kerja 2 rakaat seniman tertokol le masjid. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebutan dengan tegas ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar jemaah, mimbar jelo Jumat, jangan membaca khutbah. Ampun datang kucu datang sahabat dalam mojok masjid itu dan Rasul menyampaikan khutbahnya. Ampun tolong langsung sahabat ini. Ampun pekat khutbahnya si Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampun suruh sahabat ini urut. Fa innaka lam tusalli. Urut karena anda beriman sembahyang 2 rakaat secara umuman, 2 rakaat secara umum. Artinya tentu maksudnya lebihnya adalah berkaitan dengan tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul artinya itu menghormati masjid jemaah. Masjidnya dia beribadah jemaah. Kira-kira lamun arah masjid itu berapa? Lamun arah dengan datang kemudian aku cok datang selawang kuat cok bareng itu sini artinya sini. Maka tentu perlu ada kebayang juga. Dia bayangnya itu berada sekalipun belum adalah balik dengan waktu, sekalipun belum adalah balik semua itu. Ada lagi dia balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di antara adalah naik kawan lalu berdoa. Ini jemaah. Lalu berdoa naik kawan. Lalu berdoa ada kebaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kata apa ini ada keutamaan. Ini ada rahmat. Ini ada keistimewaan masjid. Ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukur atau berdoa yang diri atau berdoa yang diri. Itu ada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berdoa yang diri kemudian aku berdoa Allahumma sahli abwaba rahmatika. Itu balik. Aku berdoa karena Allah sahli abwaba rahmatika. Kamu berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi yang pertama Allahumma sahli abwaba rahmatika. Artinya pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka. Merasa berdoa lawan ini. Kemudian lalu rumah tersebut ada terlalu keistimewaan dengan masjid ini. Dia enden, dia kemudian ada. Maka di antara ada itu adalah kesembahyang 2 rakaat di depan toko. Kalau itu sembahyang 2 rakaat, mohon maaf jamaah. Maka akan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bahasa dia. Maka akan bahasa Nabi. Lalu sembahyang 2 rakaat. Ukuran Kederaus masalah jual beli, maka jika tak anggap nunggu waktu sembahyang, jika tak anggap sembahyang, setengah jam sembahyang. Tak anggap para angkat, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Maka sesungguhnya orang yang menunggu waktu sholat sampai kemudian datang waktu sembahyang, maka kemudian mereka itu dianggap sholat. Dia tak anggap Rasulullah SAW sedang sholat. Apalagi kemudian isi kebaikan. Mohon maaf, bagi nuntut ilmu, membahas masalah pengajian berkaitan tentang paling sederhana. Dia tidak usah mulu-mulu. Masalah halal, masalah keistimewaan barangkali berkaitan dengan masalah yang sampean dulu. Maka tentu kita mau keistimewaan plus lebih dibandingkan kerja hanya sebatas nunggu waktu sembahyang.
Idza dakhala ahadukumul masjid, ketika salah satu di antara kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan sekali-kali duduk hatta yusalli raka'atain, sampai kemudian dia sholat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih, sabaqa takhrijuhu, diriwayatkan oleh 2 imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa inna ma kuntu bil wujubi li zahiril amri, maka kata Imam Muslim, oleh sebab itu karena saya sampaikan wajib karena perintahnya secara jelas, nampak. Perintahnya secara jelas. Allati laisa hunaka minal qara'i ma yasrifuhu an dhahirihi. Denara penghalang antara sesuatu berkaitan kemudian sampai kita tidak menjatuhkan hukumnya jadi wajib. Dia langsung jamak, barabasan dia langsung jamak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bahkan bukan cuma satu hadis saja, bahkan banyak riwayat, banyak hadis dari sahabat-sahabat yang lain juga berkaitan dengan masalah sembahyang keistimewaan 2 rakaat sendiri teman kokol di masjid. Berarti lamun wah lebih dengan 2 hadis menyampaikan tentang perkara sifato, maka menandakan urusanmu adalah sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Anna Arabiyan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal seperti hadis Abi Thalhah bin Ubaidillah, anna Arabiyan, bahwa sesungguhnya Arabi itu dengan gawah, namun bahasa kamus dengan Arab Badui. Anna Arabiyan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kemudian dia bertanya, minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Akhbirni mada faradallahu alayya min as-salat, apa sembahyang si wajib, apa sembahyang si wajib, apa kata kepada. Namun dengan badui, namun dengan gawah, kan dipolos-polos jemaah. Dan Rasul jawabnya pun dengan polos. Dia berkata, sembahyang apa si wajib? Lalu lihat marantan model kulit kuning. Marantan model kulit kuning. Kemudian apa kata terjawab si Rasul? As-salawatul khamsi illa an tatawwa'a syai'an. Sembahyang 5 waktu, kemudian tidak lupa berkaitan dengan masalah 2 rakaat lalu ke masjid. 2 rakaat lalu ke masjid. Ketika melihat hadis ini jamaah, bahwa sembahyang 5 waktu maka libawakna adalah 2 rakaat sebelum tokol di masjid. Namun itu kita konsep hadis si jauhnya isi Abu Thalhah ketika Arab suku dengan Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, sembahyang apa si wajib bagiku? Kepada sembahyang 5 waktu, kemudian si berkaitan dengan masalah 2 rakaat sendiri teman tokol di masjid. Dia disebut dengan tahiyatul masjid, karena beleknya hak masjid jamaah. Beleknya hak masjid, perlunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkesan adab-adab ini. Adab-adab kemarabat yang singonnya teken lalu jok balin matur muke-muke akrab de. Dia dengan baru sok-sok temu. Dia dengan baru sok-sok temu. Lalu dia dengan lepas mentok lawang assalamualaikum. Adab jamaah. Balin makhluk, apalagi dengan jok makhluk kepada desa, makhluk kepada bupati,
makhluk presiden, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa ya? Angka mulia masjid jamaah. Lamun dengan haid ini bagian yang kemuliaan. Lamun dengan haid dia tekan kamu. Lamun dengan dia mengucap kalimat syahadat dia tekan kamu masjid. Dia tekan Alhamdulillah beli dia tekan. Karena itu masalah sifat pribadi itu. Iwak menyentuh urusan rumah tangga dalam balik itu istilahnya. Di depan lamun pada merayakan itu, terdengar mereka mohon maaf untuk terdengar untuk pura, terdengar untuk apa? Gereja. Astagfirullahaladzim. Untuk apa jemaah? Karena kaitannya masalah akidah. Lalu masalah akidah adalah masalah prinsip. Antara perbedaan, kamu unik kamu. Beda lalu masalah fikih. Mohon maaf jemaah. Si pelajaran tengah adalah masalah fikih. Namun masalah fikih itu masya Allah. Imam mazhab terkenal loh. Harus tahu itu 4 model pendapat ulama. Ini teman ulama-ulama si lain. Bukan berarti tidak ada ulama lain barangkali selain dengan 4 imam sini. Ada si lainnya. Lalu kaitan masalah akidah sedikit. Qul huwallahu ahad. Amma kaitan masalah Tuhan sedikit. Enggak. Amma kaitan masalah akidah tutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar pendengaran yang daripada kerja manusia, kerja makhluk ini. Tidak berbeda mundir, dia berbeda Allah. Jadi, itu berkaitan dengan masalah akidah. Maka ketika masalah ini, dia adalah masalah tersebut dengan masalah prinsip. Lalu masalah prinsip terwujud dalam masalah akidah. Jadi dia buat remehan, dia terganggu dan bekerja. Mohon maaf, sekalipun dia bekerja, apalagi dia ngaji doktor, ngaji dokter. Lagi ke gereja bisa. Nah untuk bila itu masjid kita itu masya Allah. Dia narah dulu kalau kecuali alat pengajian dan kubur terhebat jemaah. Kalau Senin Arab, kalau Selasa Arab, kalau pokoknya kalau minggu yang dinarah. Dia penuh isi pengajian maratan ini. Kali mereka melente. Lamun kemele, kemele hujan di bawah. Lamun kemele, lamun tuan dek kemele, bumi udah bagus saja. Dia kemele. Lamun tuan dia kemele, bumi udah bagus, tuan dia kemele. Mudah-mudahan di dalam bulan Rajab ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hatinya. Selebut hati tersadar jemaah. Saya berikan waktu penghisaban itu. Apa kata Allah Ta'ala di kata itu? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah sangat dekat waktu penghisaban manusia. Maratan itu. Romo umur itu nanti saya sulit. Saya berikan jemaah 40. Berarti bangun standar kali 20 tahun, namun sampai 20 tahun. Benar dengan pengalamannya sampai 20 tahun. Namun sampai saya ketahui kali 10 tahun. Namun saya tahu kali 3 tahun jemaah. Wa hum fi ghaflatin iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sungguh waktu penghisaban manusia itu sangat dekat. Sangat isinya ribet, rapat. Wahum fi ghaflatin, akan tetapi mereka dalam keadaan ghaflah, lalai, mu'ridun, bahkan mereka berpaling, pura-pura menjauh, bahkan mereka menjauh. Maka mudah-mudahan di dalam bulan Rajab Allah buka sehingga kemudian sadar bahwa hidup di bumi ini dia tak hanya mohon maaf jemaah, dia tak hanya urus hidup melon, urus hidup melon. Ada si jauh dari mudi, wa ma khalaqul jinna wal insa
insa illa liya'budun. Bahasa Allah Ta'ala, dia pilih jin ke manusia dia malaikat untuk ibadah itu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa summa ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja, sia-sia begitu saja, kemudian kalian tidak dikembalikan, ditentukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Allah lah kemudian kita akan dikembalikan seluruhnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kemudian tertentulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik usia dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Senikmat tutup ke barang-barang itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa menjadikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahan kita usia si belu berkah, anak-anak si soleh, si bolu doa yang kita era ketinggian terbaik usia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiba keluarga ke si dalam keadaan sakit, nanti kita kemudian kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan segera penyakit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kijanin kita kesabaran di dalam menjalankan apa sih dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibahaskan dari na'amah keluarga kesiwamati telah kebarang-barang berharap nanti membangun kekijan rahmat tujuan di dalam kubur ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima segala amalan solehnya, kemudian Allah maafkan segala dosa dan khilafnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا